Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya, Ibu Bapak? Sangat jelas, Pak Ito. Jelas ya? Ya, jelas. Halo, Ibu Bapak. Oke. Terima kasih, moderator Pak Kuncoro. Pertama-tama saya sampaikan selamat ulang tahun untuk Persi. Insya Allah bisa bisa ya namanya ulang tahun ya bisa berumur panjang tentu saja dan ya kita lagi sama-sama menghadapi problem yang saya ingin berharap Bapak Ibu tidak sendirian. Jadi teman-teman dokter, rumah sakit, insya Allah lah kami semua ada di belakang Ibu Bapak membantu semuanya. Jadi Ibu Bapak ini kebetulan nanti jam 1 saya rapat di BNPB Pusat. Jadi kebetulan memang saya jadi mendampingi Satgas di sana. Mudah-mudahan rapat atau diskusi kita hari ini bisa mungkin nanti ada beberapa isu yang bisa saya bawa ke forum rapat nanti. Ibu dan Bapak, ini supaya cepat saja. Jadi intinya begini, kita menghadapi satu kondisi darurat yang ini agak sedikit berbeda ya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang mohon maaf kemarin misalnya darurat bencana gempa NTB, Palu, kalau ini berbeda, ini karena sifatnya global, pandemi. Jadi beberapa sendi ini perasa betul kita terdampak. Ibu Bapak dari sisi prinsipnya pengadaan, itu kami ingin betul pengadaan ini mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan terutama barang atau jasa untuk mendukung penanganan pandemi ini. Jadi kami sudah terbitkan aturan-aturan, panduan-panduan termasuk ya mungkin yang terkini surat edaran LKPP. Prinsipnya akses mempermudah proses pengadaan itu kita buka. Ibu dan Bapak, kemarin kami juga baru rapat dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ke depan, Senin atau Selasa, juga nanti akan terbit peraturan Menteri Keuangan yang fleksibel betul lah untuk menangani semua. Jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi kami semua ada di belakang Ibu Bapak dan tentu apa yang bisa kami bantu kami upayakan. Oke, lanjut saja supaya cepat. Bisa slide berikutnya, Pak. Halo Ibu Bapak, kedengaran suaranya ya? Oh, kedengaran banget, bagus. Oke, ya terima kasih. Jadi intinya begini Pak, prinsipnya ya strategi pengadaan dalam pengadaan keadaan darurat ini ya, lakukan upaya-upaya yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Jadi lakukanlah upaya-upaya itu, termasuk misalnya kalau pengadaan barang jasa ya tentu saja Ibu Bapak cari tahu belinya kemana gitu ya, berapa harganya, nego. Dan jangan lupa didokumentasikan ya komunikasi-komunikasi seperti itu. Nanti saya akan kembali ke slide ini, tapi intinya terakhir nanti saya akan sampaikan hal-hal apa saja yang kira-kira secara cepat bisa Ibu Bapak lakukan untuk tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kuncoro, ya kita cepat tapi sekaligus selamat, aman, dan seterusnya. Baik, ini slide berikutnya, saya cepat saja. Saya ingin coba intinya begini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, memerlukan mekanisme pengadaan untuk mencapai tujuan yang cepat dan memadai dan tetap selaras dengan prinsip. Bapak Ibu, kalau di pengadaan ini ada beberapa prinsip pengadaan. Pada kondisi darurat ini ada 3 prinsip ini saja yang itu jadi sebagai penekanannya lah. Prinsip efektivitas tentu saja, kita harus memastikan kebutuhan itu terselenggara, terjawab. Kemudian transparansi, nanti kita bisa diskusi terkait dengan harga misalnya ya. Dan yang terakhir akuntabel. Akuntabel itu Ibu Bapak, ya kita di kondisi sekarang ini sekali lagi, komunikasi-komunikasi, WA, telepon, termasuk hari ini kita video conference itu direkam saja Ibu Bapak. Rekaman-rekaman ini bisa menjadi bukti di kemudian hari untuk dinilai kurang lebih akuntabilitas dan segala macamnya lah. Oke, lanjut saja. Di slide berikutnya Pak, mohon maaf. Terus.
terus saja ini undang-undang sudah menyatakan kita perlu memberi kemudahan akses begitu, terus saja ini supaya agak cepat. Saya ingin share permasalahan sebenarnya kita ada di mana, supaya kita sama-sama tahu apa yang kita hadapi. Bapak Ibu, sengaja saya, ya udah stop ini saja ya. Ibu Bapak, kita nih lagi menghadapi situasi di mana saya sebut tulis di sini bunga rampai demand supply ya, APD. Baru saja saya kirim tadi kirim materinya Kemenperin ini Pak. Jadi gini, intinya Kementerian Perindustrian ini sudah motret kapasitas industri kita dalam menjawab kebutuhan tidak hanya APD, tapi di situ ada masker, ada hand sanitizer, dan segala macamnya. APD ini ada kurang lebih 28 pabrik kalau tidak salah. Saya sudah share tadi ke Mbak Novi, materi sepenuhnya lengkap ya, Kemenperin ini. Tapi saya ingin memberi catatan begini, apa yang disampaikan Kemenperin ini itu detail betul, jadi bahkan ada kontak personnya, kesiapan dan macam-macamnya lah, ada informasinya semua di sana. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Kemenperin itu menurut Kemenperin sesuai dengan apa istilahnya ya, standar industri lah gitu. Standar produknya dalam konteks industri. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kemenperin ini tidak serta-merta dari sisi Kemenkes katakanlah itu memang memenuhi standar izin edar dan seterusnya. Jadi hal ini sebetulnya kami sudah dorong betul Kemenkes untuk segera bersuara begitu ya. Produk-produk mana yang kira-kira memang itu memenuhi standar dan seterusnya. Oke, lanjut saja, Ibu Bapak, terus saja. Ya, saya kutip ini pemberitaan di Antara News ya 8 April kemarin. Jadi Ibu Bapak, posisi kita, situasi kita sebetulnya kita kritis betul. Waduh, ini saya nggak boleh nakut-nakuti sebetulnya, tetapi bahan baku ya, jadi keterbatasan bahan baku Ibu Bapak. Jadi ini saya boleh ya kutip satu-satu ya, Ibu bisa baca sendiri ya. APD yang diproduksi oleh UMKM, jadi Bapak Ibu, sekarang kami dengar banyak sekali inisiatif dari masyarakat membuat APD sendiri-sendiri. Tapi memang ini mutunya layak atau tidak gitu ya. Nah Pak Doni ini ya prinsipnya BNPB juga tidak mau ya membelikan sesuatu yang kira-kira nanti justru malah bisa membahayakan buat dokter di garda depan. Di statement yang kedua, APD yang diproduksi menggunakan bahan baku dalam negeri sejauh ini bisa digunakan untuk petugas medis yang tidak berhubungan langsung dengan pasien yang sudah terpapar. Jadi Ibu Bapak, kita memang tidak punya bahan baku dalam negeri, punya, tetapi memang itu konon yaitu bukan yang terbaik. Jadi kalau dipakai untuk dokter-dokter di garda depan itu rasanya sementara ini konon ya masih belum memungkinkan. Pemerintah bersama para pakar tengah berupaya. Jadi Ibu Bapak, hari ini semua sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di dunia ini sedang berpikir keras. Apa yang bisa kita lakukan untuk terutama bahan baku Ibu Bapak. Jadi sekali lagi bahan baku ini yang menjadi tantangan kita semua untuk memastikan logistik semuanya itu bisa ini. Ini statement yang keempat ya. Bahan baku yang dikirim dari mereka, Korea Selatan dibuat, ini saya kutip di pemberitaan itu, dibuat, dijahit di Indonesia, lalu setengah untuk Indonesia, setengah lagi tetap harus dikembalikan. Jadi begini, Ibu Bapak, konon ini informasi yang kami terima di internal kami, intinya bahan baku yang dinilai paling paling oke lah begitu, standarnya premium begitu katakanlah, konon bahan baku yang disediakan oleh Korea Selatan, yang ada di Korea Selatan. Kita beruntung, Korea Selatan punya pabrik dan pabriknya ada di Indonesia.
Jadi bahan baku itu dikirim ke Indonesia, dijahit, lalu dikirim kembali ke sana. Tetapi kita berhasil nego lah begitu kurang lebih, ya tidak bisa semuanya lah balik ke sana. Jadi intinya ini lumayan menguntungkan dan tidak hanya Indonesia, Korea Selatan ini intinya hanya 3 konon yang Korea Selatan bersedia memberikan bahan baku ini. Indonesia, Amerika, dan satunya lagi saya lupa, mungkin Uni Emirat Arab kalau tidak salah. Jadi pengadaan ini, Bu Bapak, critical poin kita ada di tahap produksi lah sebetulnya. Jadi di hulu ya, jadi memastikan terutama di bahan baku. Ini yang langka betul ya. Jadi judulnya memang rebutan Pak, kalau boleh saya sebutlah. Jadi Amerika bahkan konon berani membayar lebih mahal. Jadi ini sudah kayak barang berlian lah, kali bahan baku tadi. Itu situasinya dan Yapi, nanti ada Pak Sony, Bu Rita mungkin bisa nanti memberikan satu pandangan. Kami lagi coba betul meminta untuk bahan baku, intinya itu supaya termasuk meminta Kemenkes barangkali agar segera menginformasikan saja produk-produk yang mana yang kira-kira memang memenuhi standar dan mana yang katakanlah KW2 yang bisa untuk tidak untuk garda depan dokter dan segala macamnya. Itu perlu diinformasikan dan kami masih mendorong itu yang sampai sekarang kami belum terima informasinya. Oke, terus saja. Jadi kita menghadapi itu Bapak Ibu. Kalau urusan penjahit, mohon maaf tadi APD, kita banyak. Industrinya kita mudah-mudahan bisa lah. Yang susah tadi bahan baku. Jadi itu ya poinnya Ibu Bapak. Baik, dan tentu saja kondisi ini kemudian antara suplai yang mepet terbatas, sementara kebutuhan ada di mana-mana. Dan ini yang membuat jadi harga juga, mungkin bisa melonjak naik kemana-mana, begitulah kurang lebih. Hari ini pesan, kalau kita telat pesan, ya besok sudah, atau nanti bahkan sudah duluan siapa yang cepat. Ibu Bapak, hari ini kami akan coba sampaikan ke pusat BNPB agar ini kan ceritanya pembeli seluruh Indonesia sudah kelihatannya sudah nggak sabar pengen beli. Terkoordinir yang justru tidak urgent malah dapat duluan dibanding yang lain. Jadi ini hal-hal seperti ini pun juga nanti kami akan bawa ke forum rapat nanti ya, agar barangkali bisa dikonsolidasikan kurang lebih lah kebutuhannya. Sekaligus dinilai atau dihitung prioritas. Pertanyaan lonjakan harga, ini gimana ya kita semua nanti mempertanggungjawabkannya. Kalau masker tadinya harganya mungkin cuma sekian ribu, sekarang jadi naik ratusan ribu. Intinya begini Bu Bapak, jadi kita pun, kami LKPP, dan kemarin bahkan saya nemenin Pak Kepala kumpul bareng dengan teman-teman BPKP Bu Rita. Jadi ketemu Pak Ateh, kemudian seluruh perwakilan BPKP di Indonesia yang intinya kita ingin sama-sama lah menyamakan persepsi. Jadi beberapa kali kesempatan Pak Kepala sih sampaikan begini. Kalau namanya harga ya tidak ada yang istilahnya benar. Yang ada tuh istilahnya wajar. Nah, wajar yang seperti apa ya pada situasi yang seperti ini? Kalau baca di kamus, istilah wajar itu ya sebetulnya sesuai dengan keadaan yang ada, konon begitu. Jadi intinya begini, Bu Bapak. Siapa sih yang paling tahu harga? Ya kami semua mengasumsikan yang paling tahu ya pihak penyedia. Bukan PPK atau bahkan PA-KPA. Jadi Ibu Bapak pada kondisi darurat ini tidak perlu Ibu Bapak membuat HPS.
Jadi pertama yang paling tahu itu adalah penyedia. Namun ya tentu saja besaran harga penawaran itu seyogyanya bisa dijelaskan. Angka-angka itu tidak jatuh dari langit. Jadi beberapa kali saya ketemu dengan kami dengan BPKP, ada Pak Faisal kalau tidak salah, ya kita sempat mendiskusikan ini dan nanti mungkin kita akan lanjut ke sana. Jadi prinsipnya angka-angka itu dapat dijelaskan. Dijelaskannya dari mana? Dari rincian atau struktur pembentuk harga penawarannya. Jadi kalau Bapak Ibu dokter atau mungkin teman-teman di dunia konstruksi mungkin sudah sering paham istilah analisa harga satuan lah begitu. Kalau mau buat beton ya itu semennya berapa sak, detail-detailnya itu kurang lebih nanti perlu disampaikan. Nah, kami meminta sambil berproses ini nanti, penyedia menyiapkan bukti atau analisa struktur pembentuk angka tadi. Jadi ngambil stoknya di mana, ngambil di situ berapa harganya. Kemarin dari beberapa penjelasan teman-teman di BPKP, ujung angka itu tidak dinilai, tetapi yang dinilai adalah rasionalitas atas struktur atau analisa pembentuk harganya. Jadi disinilah yang saya kira menuntut transparansi ya, artinya buka-bukaan sajalah penyedia nanti itu angka dari mana sih. Kemarin saya sempat ketemu salah satu penyedia atau staf kami begitu yang kelihatannya penyedia ini juga bersedia untuk menyampaikan apa adanya. Angka ini ngambil dari mana, stok itu berapa angka dan seterusnya. Itu yang nanti akan dinilai rasionalitasnya pada saat audit. Jadi itu kurang lebih. Boleh lanjut? Ini supaya cepat. Ayo. Oke, ini prosedur-prosedurnya Ibu Bapak, prinsipnya cepat sajalah. Jadi saya mulai dari angka 2 ya. Kalau di lapangan Ibu Bapak ada kebutuhan A, B, C, D, dan segala macamnya, silahkan usulkan kebutuhan itu nanti ke PA atau KPA. PA KPA lah yang nanti akan menetapkan. Di lapangan Ibu Bapak, ini ada beberapa yang ya kami juga agak janggal rasanya ya. Mau ngadain laptop, mau ngadain yang kelihatannya nggak ada katanya langsung dengan penanganan COVID ini. Ya ini mungkin nanti ya perlu PA KPA sekali lagi memastikan apakah betul barang jasa ini memang nyata-nyata dalam rangka untuk mendukung ini atau tidak. Nanti kita bisa diskusikan ini. Habis itu setelah itu penyedia ya langsung sajalah menunjuk penyedia yang oke lah yang paling bagus sebetulnya kalau dalam tata kelola atau rantai pasok barangkali nanti mungkin Pak Sony yang bisa menjelaskan ya. Ya kami sih berharap rantai pasok yang terpendek dulu lah yang bisa kita ikat ya. Jadi atau kita hubungi lah. Kalau yang bersangkutan tidak bisa, ya dokumentasikan informasi itu bahwa pada hari ini saya sudah menghubungi produsen itu tidak bisa dan seterusnya dicatat, direkam. Itu menjadi dasar kita untuk ngambil pilihan penyedia yang lain secara cepat saja. Mudah-mudahan bukti-bukti itu bisa nanti kita pertanggungjawabkan, gitu ya kurang lebih. Dan seterusnya. Nanti kita berdiskusi saja untuk hal-hal ini. Boleh lanjut saja? Ya, lanjut saja. Ini supaya cepat. Saya kepingin terus. Ibu Bapak, slide yang ini sebetulnya bahasanya begini. Mungkin kita lewati saja. Pengadaan terdampak itu artinya gini. Ini pengadaan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID ya. Tetapi dia ikut terdampak. Jadi ada yang sudah terlanjur kontrak, bikin gedung, ini mau lanjut atau tidak, ya nanti bisa kita diskusikan. Saya lewati saja untuk hal ini. Terus saja. Saya ingin nanti lebih banyak berdiskusi saja. Terus saja, terus. Ya, stop. Ya, Ibu Bapak, ini ada FAQ ya, Ibu Bapak juga supaya bisa memandu barangkali apa yang Ibu perlu tahu, Bapak Ibu perlu tahu bisa, ini kecil-kecil tulisannya ya, mudah-mudahan. Bapak nanti bisa buka website LKPP,
Website LKPP di situ ada list daftar pertanyaan yang mungkin bisa menjadi semacam petunjuk lah begitu. Poin 6 itu ada beberapa yang memang kami kemungkinan akan koreksi. Ini baru saja lah ya, karena kemarin kami rapat dengan Kementerian Keuangan. Jadi begini Ibu Bapak, di lapangan tuh ada penyedia yang meminta apa istilahnya, minta dibayar dulu. Kalau nggak dibayar ya dia nggak mau kirim barang. Jadi begini konkret di lapangannya. PPK nanti kontak katakanlah penyedia yang ditunjuk, mintalah penyedia untuk kirim dulu barangnya. Dalam hal barang atau penyedia tadi tidak bersedia, yang yaitu kemudian nanti upaya kita untuk meminta dia kirim dulu itu sudah ada dan didokumentasikanlah upaya-upaya itu. Jadi kalaupun dia tidak bersedia baru mungkin kita bisa pilih alternatif ya sudah kita bayar dulu. Nah, kita bayar dulu ini kemarin ya ini karena sudah ada Perpu ya. Rujukannya di Perpu. Jaminannya juga sederhana, ini Bu Rita nanti mungkin kita bisa diskusikan, dan kemarin memang kita sudah bicarakan dengan teman-teman Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memahami betul urgensinya. Kenapa penyedia minta dibayar dulu, itu juga sepertinya ya logis juga, karena dia harus membayar dulu bahan baku yang kalau kalah cepat, dia akan kalah cepat pula. Kita juga bisa, akan repot kalau hal seperti itu. Nah, intinya kemudian memang jaminan itu bisa diganti kayak semacam surat pernyataan sajalah bahwa saya penyedia sanggup mengembalikan kepada negara apabila bla 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 di kemudian hari katakanlah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam kontrak. Jadi ini mudah-mudahan juga luas lah aturan kita. Oke, lanjut saja. Ya Ibu Bapak, ini mungkin bisa diperbesar, tapi kalau susah ya begini, tanggal 31 Maret kemarin, kami juga istilahnya fitcon ya dengan teman-teman Kejati. Ini supaya Ibu Bapak di lapangan juga tidak takut lah. Kami duduk bareng dengan Kejati, juga dengan Kepala Perwakilan BPKP. Saya nggak sebut tempatnya ya, saya tutup-tutupi ini karena saya belum minta izin ini. Ini mohon ampun saya, jadi nanti sambil jalan saya akan minta izin untuk di-share supaya teman-teman di lapangan juga barangkali perlu gitu ya. Intinya begini Bu Bapak, jadi kita sepakatlah memandang satu proses pengadaan ini seperti apa, harga-harga yang melonjak mahal seperti apa. Boleh saya bacakan ya, jadi intinya itu kebaca nggak ya? Bisa diperbesar nggak ya, Pak? Saya kebetulan nggak bawa. Tapi bahasanya begini, atau sebentar Pak, Bapak perlu keluar dulu, nanti di Zoom perbesar. Nah, bisa diperbesar itu saya kira. Ya, supaya kita sama-sama, narasi ini dibuat oleh teman-teman jaksa, dan kami sepakat saja, insya Allah juga teman-teman BPKP sepakat, yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita juga agak tenang lah. Bahasanya begini, ya oke. Ya, boleh digeser. Tuh. Oke, menimbang bahwa penanganan COVID-19 di lokasi itu gitu ya, ini nyebut. Oke. Ya. Oke. Oke, ya kurang lebih bersama ini kami sepakat ya menimbang bahwa penanganan COVID di lokasi itu, saya nggak sebut tempatnya, perlu dilakukan dengan cepat, tepat, fokus, sinergi. Bersama ini kami sepakat. Jadi kami bersyukur juga teman-teman aparat ini juga mau mendengarkan kesulitan-kesulitan di lapangan dan kemudian menuangkan bahkan dalam satu statement-statement yang saya kira ini bisa barangkali lah membuat kita jadi tenang. Pertama, proses pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat berpedoman pada Perka LKPP nomor 13 dan seterusnya. Nomor 2 nih menurut saya yang penting ya, bisa ya. Jadi terus ke atas atau digeser sedikit, ya mungkin bisa kebaca semua ya. Apabila terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa, ini bacanya satu tarikan napas katanya Pak.
Apabila terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa, tidak serta-merta dipandang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Apabila tidak terdapat kerugian negara yang nyata, ini lanjut nih masih, apabila tidak terdapat kerugian negara yang nyata dari akibat niat jahat, pegawai negeri, penyelenggara negara tidak mendapat keuntungan dan kepentingan umum terlayani, atau artinya tadi APD segala macam kita bisa dapatkan terlayani. Nomor 3, apabila terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan dalam pengadaan barang jasa, tidak serta-merta, ini bahasanya juga, dipandang sebagai suatu perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan penyedia barang jasa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan, kecuali apabila penyimpangan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Jadi Ibu Bapak, saya nangkepnya dan kita nangkepnya, semua berujung ke niat. Jadi Bapak Ibu, walaupun situasinya seperti ini, pada waktunya nanti niat itu bisa kelihatan lah, seperti itu. Jadi bolehlah saya balik ya, kalau kita semua berniat baik, ingin menangani, dalam pengadaan ini menangani proses mendukung penanganan COVID ini, prinsipnya niat baik ini perlu pertama dilakukan, ditunjukkan dengan upaya-upaya. Upaya-upaya tadi, cari tahu, telepon sana sini, dokumentasikan informasi itu. Kalau ada yang WA di screenshot, kalau perlu didokumentasikan, disimpan. Itu menunjukkan niat kita, niat baik kita, dan ada buktinya. Bapak Ibu, ini yang terakhir barangkali, kami berharap dan saya percaya ya, ini etika pengadaan Ibu Bapak. Jadi begitu nanti mohon maaf, ini yang paling vulgar sebetulnya adalah dalam kondisi seperti ini tidak terlarang kita mau nunjuk A, nunjuk B. Yang dilarang itu bancakannya, mohon maaf Ibu Bapak. Jadi lupakan hal-hal yang sudahlah, gratifikasi dan segala macamnya itu. Jadi itu nanti ada peristiwa itu memang ya kami semua juga tidak bisa membantu. Karena itu tindak pidananya sudah dari sisi proses ini kami sih menangkapnya bahasanya beginilah. Angka harga semua ada di penyedia. Itu kurang lebihnya. Jadi intinya sekali lagi kemudahan-kemudahan ini sudah kami buat, kemudian keuangan juga saya kira dalam waktu dekat akan menerbitkan PMK yang tata cara pembayarannya lebih fleksibel. Jadi sekali lagi kecepatan pengambilan keputusan dalam pengadaan ini menjadi penting sekali karena memang situasi pandemi ini bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara luar. Ibu dan Bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya silahkan nanti barangkali kalau ada masukan-masukan usul ke kami untuk nanti barangkali segera kami bawa ke pimpinan termasuk ke BNPB yang nanti siang insya Allah saya akan ke sana. Ada satu hal yang mungkin saya akan sampaikan di BNPB nanti, intinya kita ingin mengorkestra pembelian lah. Jadi bahasanya begini, ini justru kompetitornya sekarang bukan di penyedia, tapi di pembeli bisa jadi. Pembeli pada rebutan, siapa cepat dia dapat. Ini pembeli semuanya sudah punya uang ini. Jadi ini saya kira memang harus apa ya, ada mana yang prioritas, mana yang enggak, dan itu nanti kelihatannya memang saya berharap ada satu pintu dan nanti saya akan sampaikan ke BNPB. Atau ada hal-hal lain, saya kira nanti Ibu Bapak bisa disampaikan ke forum ini untuk tentu saya akan sepanjang itu positif dan saya menangkapnya sih positif semua ya. Barusan di grup fasilitator saya lihat ada yang sudah menyiapkan sistem informasi. Wah bagus, itu pun juga nanti
saya akan coba dalami untuk kemudian cobalah kita akan sepanjang itu baik, positif, mendukung, pasti kita akan usulkan atau upayakan itu. Saya kira itu, Pak Moderator, Ibu Bapak, Pak Kunchoro, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kami buka kesempatan nanti untuk berdiskusi, mudah-mudahan masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulianto. Ya. Saya tidak akan menyimpulkan karena memang banyak sekali keyword yang menjadi pegangan teman-teman di daerah, Ya. terutama dalam pengadaan barang jasa dalam situasi darurat ini. Selanjutnya, dan mohon maaf kami juga tidak menyetop presentasi dari Pak Yulianto karena ini sangat penting sekali tadi materi-materinya, sehingga itu wajib oleh teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sony Sumarsono tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa dalam konteks value for money. Ini kenapa tema ini diangkat, karena edaran KPK salah satunya menekankan value for money dalam pengadaan barang jasa situasi darurat. Ini juga tentu tidak bisa menggunakan standar value for money untuk situasi normal.